Kita ini sering tidak tahu betapa Allah itu detail kalau ngurusin kita. Cuma manusia itu ya yang dilihat dunia terus. Ibu tahu nggak? Saya pernah dulu di SMP ya. Itu kadang-kadang kalau kita melihat cheerleaders, itu ada gerakan ekstrim. Ada orang yang saling memanjat gitu, terus dia itu bisa yang di atas itu turun ke bawah. Lalu teman-temannya yang di bawah itu membuat jaring-jaring hidup. Kenapa orang yang di atas itu bisa yakin ketika dia menerjunkan dirinya dari atas ke bawah? Ya karena dia yakin teman-temannya tidak akan meninggalkan dia. Pemain sirkus itu kalau mereka bergelantungan di tali di atas ketinggian 30 atau 20 meteran gitu ya. Mereka bisa lompat sini, lompat sana, saling bergelantungan dan saling menyambar. Kenapa mereka yakin ketika mereka lompat dari satu tali ke tali berikutnya? Ya karena dia tahu temannya yang di tali itu pasti akan menangkapnya. Hidup itu berangkat dari sebuah rasa yakin. Kita tidak boleh terputus referensi kita tentang Allah. Makanya kalau boleh kita simpelkan dan sederhanakan. Orang yang semakin tidak mengenal Allah, semakin pura-pura rendah pikirannya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Kalau ada manusia sudah tidak mengenal Allah, maka seluruh kehidupannya akan berantakan. Nah, itulah wajibnya kita untuk terus mengenal Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalaulah setiap manusia tahu betapa dia begitu rapi diatur oleh Allah dalam kehidupan, maka dia pasti akan meleleh hatinya manusia itu karena dia menyadari betapa cintanya dia kepada Allah yang telah terbaik mengatur kehidupan manusia. Saya ambilkan contoh. Ada seseorang yang mereka satu keluarga, lama nggak mendapatkan keturunan. Akhirnya ketika dia setelah lama tidak mendapatkan keturunan, akhirnya dapat keturunan. Tapi setelah itu orang tuanya kena COVID meninggal dunia, dua-duanya. Ibu tahu nggak pengaturan Allah apa di sini? Jadi sebelum Allah mengambil orang tuanya, Allah hadirkan dulu sesuatu yang bisa nanti meringankan bebannya ketika kehilangan orang tua dengan anak yang Allah hadirkan. Itu salah satu di antara hal kecil, setitik debu di antara indahnya Allah mengatur kehidupan manusia. Saya punya santri, tiba-tiba umur 22 tahun pingin banget kawin, nikah, ngebet banget. Yang ternyata setelah saya itu mencoba menyampaikan kepadanya supaya mengundurkan rencana. Boleh. Setelah dia untuk memundurkan pernikahannya waktunya, tapi dia tetap pengen menikah. Dan ternyata baru terjawab beberapa bulan. Ternyata orang tuanya dua-duanya meninggal. Bapaknya dulu meninggal kena stroke, innalillahi. Setelah itu beberapa bulan kemudian ibunya meninggal. Yang dia memiliki 4 anak. Dia memiliki 4 anak. Masya Allah. Memiliki 4 adik. Yang mana kalau dia belum menikah pada saat itu, mungkin dia akan kerepotan bagaimana merawat dan mengasuh 4 adiknya. Tapi karena dia sudah punya istri, maka akhirnya istrinya betul-betul membackup dan bisa menggantikan posisi ibu yang telah wafat untuk membantu suaminya merawat adik-adiknya. Kita ini sering tidak tahu betapa Allah itu detail kalau ngurusin kita. Cuma manusia itu ya yang dilihat dunia terus. Akhirnya menjadikan kabur setiap kebaikan yang Allah berikan dan kita selalu menilainya dari materialisme. Pokoknya yang baik itu ya uang. Yang baik itu ya tabungan saya nambah. Ya kalau sudah kayak gitu susah. Dan itu yang salah bukan Allah, kita yang salah. Kita yang nggak mengenal Allah. Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Ya supaya kita berprasangka yang baik. Merencanakan terbaik. Semua itu diberikan oleh Allah. Dengan sebuah konsep yang terindah. Kenapa dijadikan telinga kita terbatas? Tidak bisa mendengar sampai suara desimal berapa gitu ya.
Ya kalau kita telinganya nggak dijadikan terbatas, mungkin kita tidak akan bisa tidur. Kita dengar suara di langit kayak apa, kita dengar suaranya disiksa. Coba kayak apa kita tidak bisa tidur. Kenapa Allah jadikan mata kita terbatas? Ya kalau tidak dijadikan mata kita terbatas itu ya mungkin kita tidak akan pernah bisa tenang kalau malam melihat seliweran sana kemari gitu. Allah menjadikan kita terbatas pun itu melalui proses hikmah yang luar biasa untuk manusia. Sama. Kadang-kadang Allah jadikan kita terbatas dalam dunia itu ya karena kalau kita terlalu banyak akan rusak. Itu semuanya dalam pengaturan Allah. Makanya saya tuh sering pengen ngomong sama orang yang suka seudon sama takdir. Allah tuh begini sama saya. Nah, saya ngomong, ya terus kalau Allah sudah kamu seudonin, terus siapa yang bisa layak mendapatkan prasangka baikmu? Kalau Allah saja yang maha baik aja kamu seudonin. Nah itu, ini materi panjang. Nanti dibahaslah di materi apa itu? Di materi iya, Samilah seri yang ke-7. Make peace with yourself. Amin insyaallah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen.